Sahabat sosial, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik, gembira, dan semoga sehat-sehat semuanya. Kalian semua pasti pernah merasakan atau menginginkan sesuatu yang dimana hal ini cukup sulit didapatkannya. Dan kalian pasti mencari cara untuk mendapatkan hal tersebut. Banyak hal dalam kehidupan sosial yang membutuhkan kemampuan dan daya saing yang kuat, supaya kita lebih unggul dari yang lain. Misal kayak masuk kampus favorit, kerja di tempat impian, atau kalian yang berlomba-lomba untuk dapatkan kejuaraan atau achievement lainnya. Tapi, berkaitan dengan itu semua, perlu kita sadari juga bahwa sistem yang berlaku di negara kita ini seperti apa. Sistem yang mengedepankan skill set atau jalur-jalur tertentu. Jadi kita harus paham nih, lingkungan kita atau negara kita ini menganut sistem yang mana? Sistem yang mengedepankan skill set atau sistem yang mengedepankan hubungan sosial. Jika memang sistemnya mengedepankan skill set atau kemampuan, itu disebutnya meritokrasi. Jadi kalian akan lebih dihargai kemampuannya jika memang lingkungannya sangat mengedepankan etika meritokrasi. Cuman kalau hubungan relasi lebih diutamakan, itu disebutnya patronase. Di dalam sistem meritokrasi ini sebetulnya sangat mengedepankan orang-orang yang memiliki keterampilan yang sesuai di bidangnya. Jadi misalnya orang udah sesuai nih pada bidangnya, pasti akan menghasilkan kinerja yang terbaik, baik di bidang politik, penegakan hukum, pendidikan, atau profesi lainnya. Bahkan dalam pembentukan sistem, pemerintah juga harus memperhatikan hal ini. Walaupun dalam merubah sistem, pasti akan timbul pro kontra. Cuma mau gimana? Negara kita ini negara demokrasi, sudah seharusnya menjunjung tinggi dan memfasilitasi meritokrasi ini. Sehingga meritokrasi ini, ketika nanti dia menjabat, dia memiliki kredibilitas. Karena sistem ini, jika dijunjung tinggi, maka sumber daya manusia dan bidang-bidang tertentu akan lebih maju, akan lebih berkualitas. Karena yang menduduki jabatan-jabatannya itu yang berdasarkan meritokrasi. Penerapan meritokrasi diharapkan dapat menciptakan sistem yang unggul secara kualitas. Tentu akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya ya karena Indonesia ini cukup mengedepankan atau mengutamakan orang-orang terdekat, atau biasa kita tahu nepotisme atau patronase. Ya, hal-hal terkait itu cukup melekat di Indonesia dan bisa kita rasakan. Misalnya terkait dengan rekrutmen CPNS. Diadakan berbagai ujian dan seleksi yang sangat ketat untuk menyaring peserta yang berbasis pada kompetensi yang dimiliki di bidangnya masing-masing. Hal ini sebagai bentuk prinsip meritokrasi. Namun, banyak praktik nepotisme ataupun patronase bersebaran di mana-mana. Membuat tes yang bertujuan menguji kemampuannya rasanya tuh sia-sia. Banyak yang jalur ordal, tim ses politik, bahkan ada yang suruh bayar. Nah, ini kan jadi berubah prinsip yang tadinya meritokrasi berdasarkan kemampuan, tapi jadi prinsip berdasarkan patronase. Pemilihan individu didasarkan oleh koneksi yang sangat amat menyalahi aturan dan melanggar prinsip adil dalam sistem berdemokrasi. Ngomongin tentang patronase dan sejenisnya, ya telah menjadi benalu lah bagi negeri ini. Bisa kita lihat secara umum. Politik aja itu rata-rata orang-orangnya ya hasil dari patronase. Hasil dari tim ses mereka mendapatkan jabatannya. Ya kayak bagi hasil keuntungan suara lah ya. Kalau kata Bang Panji mah, bagi-bagi kue. Ya itu baru di ranah politik. Kita sih nggak tahu ya di ruang lingkup sosial lainnya tuh gimana. Akses pendidikan, usaha, kerja, dan lainnya. Tapi pasti ada orang-orang yang dipermudah melalui jalur-jalur patronase ini. Karena gue tuh punya keyakinan gini. Sistem politik, aturan, cara main politiknya ini tentu akan mencerminkan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat dari golongan atas hingga golongan bawah. Coba kalian lihat postingan ini. Temui Jokowi dan Prabowo. Tergambarkan gimana parpol-parpol ini permainannya, dan di situ juga ada yang nemuin Mas Anies. Berarti kan untuk memenangkan kontestasi politik
Ya ini caranya temui petinggi dan bangun koneksi. Ya oke lah kalau misalkan mereka bertemu untuk berkonsultasi dan menemukan solusi permasalahan negara ini. Tapi rasanya tuh nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya kalau mereka bahas permasalahan negeri ini, seharusnya tuh udah membaik. Tapi diperhatiin, hanya terlihat manuver-manuver yang epik untuk memenangkan pemilu dengan janji-janji lucunya. Terjadinya praktek patronase ini sebetulnya sangat tidak mencerminkan Indonesia, di mana Indonesia ini menganut sistem negara berdemokrasi, yang sudah seharusnya sangat menjunjung tinggi sistem meritokrasi dalam setiap aspek. Jadi, setiap individu berhak mendapatkan sesuatu berdasarkan kredibilitasnya. Karena, jika menganut patronase, ini selain menyalahi aturan, praktek patronase ini nantinya akan menjadi sumber pencemburuan sosial yang tidak ada akhirnya. Jadi semua orang tidak mendapatkan akses yang sama, hanya orang-orang terdekat. Kebayang nggak misalnya kalau petinggi nih, mereka akan memberikan jabatan atau mewariskan jabatan atau memberikan hak-haknya gitu, izin atau apa, itu berdasarkan ya circle mereka aja. Coba, yang lain pasti akan cemburu kan. Mereka yang nggak bisa masuk ke circle itu pasti ya marah lah. Kalau semuanya minta terus dikasih dengan sistem-sistem seperti ini, kualitasnya pun akan menurun. Jadi negara Indonesia ini bukan negara demokrasi lagi, melainkan otoriter. Karena ya udah, itu gimana pemerintah aja. Dan kalau begitu, kredibilitas Indonesia sebagai negara di mata dunia pun akan menurun. Negara otoriter itu lebih berhasil mendemokrasikan hak-hak masyarakatnya dibanding negara yang menganut demokrasi, tapi cuma fokus konflik kepentingan, konflik internal. Ya karena mereka cuma sibuk berebutan kekuasaan dengan memanfaatkan persoalan sosial ini, bukan mendahulukan intelektual dan kemampuannya. Cina sama Vietnam, untuk skala Asia ya, mereka kan negara otoriter. Biarpun negara otoriter, tapi mereka berhasil mendemokrasikan meritokrasi. Masyarakatnya cerdas-cerdas, pemimpinnya kemampuannya hebat-hebat, intelektual masyarakatnya terbukti melampaui Indonesia yang katanya demokrasi. Belum lagi ada Australia, Singapura, dan negara-negara besar lainnya di Asia. Indonesia ini masih sangat tertinggal jauh, karena indikator utama dalam meritokrasi yaitu pendidikan, di mana pendidikan itu akan menimbulkan dan melahirkan intelektual-intelektual selanjutnya. Tapi lihat, kondisi negara yang katanya demokrasi ini, pendidikan aja tidak diberikan wadah yang tepat. Jadi, apakah pemerintah berhasil mendemokrasikan meritokrasi ini? Silakan kalian nilai sendiri. Salah satu dampak lemahnya kualitas di beberapa sektor itu karena pemilihan pemimpin dan jabatan-jabatan krusial ini berdasarkan patronase, berdasarkan relasi. Walaupun mereka tidak kredibilitas, tapi ya punya akses. Sehingga pemilihan keputusan itu menjadi kurang tepat, kurang akurat. Karena individu yang terpilih menjadi pemimpin tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan patronase. Jadi kemampuan dia dipertanyakan. Sebagai negara demokrasi, sudah seharusnya Indonesia ini sangat mengunggulkan sumber daya berkualitas untuk membantu memobilisasi sistem pemerintahan agar lebih baik, agar menguatkan identitas negara di mata global. Maka dari itu, dengan dimulainya lembaran baru, pemerintahan baru ini, semoga kita sebagai warga negara yang baik tentu saja berharap sistem meritokrasi ini lebih diunggulkan. Semoga kedepannya sumber daya manusia yang unggul mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena selain memanfaatkan sumber daya berkualitas, hal ini juga akan sangat menguntungkan sistem pemerintahan yang lebih baik ke depannya. Oke, sekian konten gua kali ini. Jika ada kekurangan atau kritik, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Thank you.